Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233511028 dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas kuis untuk praktikum pemrograman mobil, di mana di sini saya sudah membuat sistem jadwal kuliah. Nah, langsung saja kita ke pembahasan tugasnya. Nah, di mana untuk deskripsi tugas, yaitu pertama kita membuat sistem jadwal kuliah menggunakan React Native Expo dengan data statis. Lalu aplikasi itu menampilkan informasi jadwal perkuliahan mahasiswa secara terstruktur. Lalu juga memanfaatkan tiga teknik rendering list berbeda dalam satu proyek yang sama seperti map, flatlist, dan juga section list. Lalu juga terdiri dari tiga halaman utama yaitu ringkasan mata kuliah yaitu map, kemudian daftar pertemuannya yaitu flatlist, dan jadwal per hari yaitu section list. Nah, teknologi yang digunakan yang pertama itu ada React Native yang dimana itu merupakan framework utama untuk membangun aplikasi mobile. Lalu juga ada Expo yaitu tools dan platform untuk mempercepat development dan juga testing React Native-nya. Nah, lalu ada JavaScript yaitu bahasa pemrograman utama, kemudian React Navigation untuk navigasi antar tiga halaman. Lalu juga ada Style Sheet API, yaitu untuk styling komponen dan membedakan visual header per item. Lalu ada Array atau Object Statis, yaitu sebagai satu-satunya sumber data tanpa backend atau API eksternal. Nah, selanjutnya di sini juga ada halaman ringkasan mata kuliah atau map. Nah, pada halaman ini menampilkan daftar seluruh mata kuliah yang sedang diambil pada semester berjalan dengan data yang dirender menggunakan method.map, di mana dari array statis ketentuan utamanya yang pertama itu data mata kuliah itu disimpan secara hardcode dalam bentuk array statis dalam kode program, bukan dari API atau database eksternal. Lalu proses rendering setiap item mata kuliah itu dilakukan menggunakan .map untuk melakukan iterasi terhadap array tersebut. Lalu setiap item mata kuliah yang ditampilkan itu harus memuat 4 informasi wajib seperti nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, dan juga nama dosen pengampunya. Nah, setiap elemen yang dihasilkan dari .map itu harus memiliki key yang unik. Misalnya ini menggunakan kode mata kuliah sebagai identifier. Nah, selanjutnya kita ke halaman daftar pertemuan atau flatlist. Nah, halaman ini itu menampilkan 10 data pertemuan perkuliahan. Nah, di sini saya menggunakan 20 pertemuan. Nah, menggunakan komponen flatlist dari React Native lengkap dengan 4 verbs pendukungnya. Nah, poin utamanya yang pertama itu data pertemuan berjumlah minimal 10 item, yaitu merupakan gabungan dari seluruh mata kuliah yang ada. Nah, setiap item data itu menampilkan 4 informasi seperti nama mata kuliah, pertemuan, keberapa, kemudian topik atau materi pertemuan, dan juga tanggal pelaksanaan. Nah, itu wajib mengimplementasikan 4 parts berikat pada flatlist, seperti ekstraktor untuk menentukan key unik pada setiap item, kemudian ada item separator komponen untuk menampilkan garis atau pemisah antar item, lalu juga list header komponen yaitu untuk menampilkan judul atau header di bagian atas daftar, lalu di sini juga ada list empty komponen untuk menampilkan tampilan alternatif saat data kosong. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tampilan yang sudah saya buat, yaitu seperti daftar pertemuan. Pertemuan itu ada 20, lalu semester ganjil. Nah, di sini terdapat nama mata kuliahnya, lalu tugas yang dibahas atau materi yang dibahas, lalu tanggal, dan juga hari keberapa. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah dalam 5 mata kuliah dalam hari pertama, dan ada 1 mata kuliah. Nah, ini lanjutannya untuk tampilannya. Di sini juga ada hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini masih halaman daftar pertemuan atau flatlist-nya. Nah, selanjutnya kita ke halaman jadwal per hari atau mingguan, yaitu section list, di mana halaman ini menampilkan pengelompokan jadwal kuliah berdasarkan hari menggunakan komponen section list dari React Native. Nah, di mana poin utamanya yaitu data itu dikelompokkan berdasarkan misalnya nih, hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga seterusnya berfungsi sebagai section. Nah, lalu setiap item jadwal itu di dalam section itu menampilkan 3 informasi seperti nama mata kuliah, ruangan, serta jam mulai sampai jam selesainya. Nah, kemudian tampilan pada setiap section atau nama hari itu wajib memiliki gaya visual yang berbeda dari item biasa, misalnya melalui warna latar belakang, ukuran font, atau ketebalan teks yang berbeda. Nah, agar section header ini mudah dibedakan secara visual dari isi jadwalnya. Nah, selanjutnya kita ke demonstrasi programnya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan dari sistem yang sudah saya buat. Nah, di sini langsung saja kita masuk pada strukturnya. Di sini teman-teman dapat melihat strukturnya. Nah, langsung saja kita masuk ke file schedule data.js. Nah, di mana pada schedule data ini berisi sumber data statis yang untuk aplikasi jadwal kuliah dipecah jadi 3 struktur data dan masing-masing dirancang untuk satu komponen rendering berbeda sesuai ketentuan tugas. Di mana pertama itu array itu berisi 5 objek. Nah, di sini berisi 5 objek ringkasan mata kuliah seperti kode, nama, SKS, dosen, dan lain-lain. Nah, di sini cocok dipakai dengan .map di mana karena datanya sederhana dan tidak butuh estimasi render untuk list pendek. Nah, selanjutnya kedua array itu berisi 20 item dengan 4 pertemuan dikali 5 mata kuliah. Nah, di sini 4 pertemuan dikali 5 mata kuliah. Nah, kemudian di sini juga seperti detail topik dan tanggalnya juga di sini
parts prosesinya dan jumlah data itu lebih besar sehingga cocok untuk flat list. Yang performa itu lebih baik dari objek dengan struktur titel data. Misalnya adalah array of object dengan struktur. Nah, di sini ada Senin, Selasa, Rabu. Ini Senin, Selasa, Rabu. Nah, di sini itu merupakan format khusus yang memang dibutuhkan oleh section list untuk mengelompokkan data ke dalam section atau kategori dengan headernya. Nah, poin penting pada file ini itu setiap objek itu diberi ID unik, dipakai seperti ke ekstraktor dan juga properti visual seperti warna, permata kuliah, kemudian serta icon dan nama ikonnya yang menunjukkan bahwa itu dirancang langsung dari level data, bukan cuma di komponen UI-nya aja. Nah, struktur ini merupakan memisahkan data dari tampilan yang separation of concern. Jadi mengimpor course, meetings, dan juga work schedule sesuai kebutuhan komponen listnya masing-masing. Nah, kita lanjut ke daftar pertemuan screen.js. Nah, pada codingan ini merupakan implementasi utama dalam flatlist yang menampilkan 20 data. Nah, di mana 20 data pertemuan dari meetings ini ditata dalam bentuk timeline vertikal. Nah, selanjutnya itu tiap item punya dot bernomor pertemuan yang dihubungkan garis seperti timeline dengan warna diambil dinamis lewat get course colors yang mencocokkan nama mata kuliah ke data course untuk mengambil warna temanya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini juga memanfaatkan cukup banyak fitur seperti ke ekstraktor, pakai item, lalu juga ada list header komponen berupa header gradient, kemudian juga menampilkan total pertemuan, dan juga dari sisi UI atau CSS-nya itu tiap item itu ditampilkan sebagai kartu atau item card yang berisi nama matkul, kemudian fill ke N dengan warna transparan. Nah, sesuai dengan shadow tipis dan juga bordernya. Nah, kalau ini juga rapi dari sisi conditional renderingnya, dan di mana isList itu dipakai untuk menyembunyikan garis timeline di item terakhir. Nah, dan juga container style itu digunakan untuk tergantung apakah ada data kosong dan juga tidak. Nah, di sini supaya empathy component itu bisa center secara vertikal. Nah, struktur ini melengkapi dua layer lain yang mana .map dan juga section list sebagai bukti bahwa ketiga metode rendering React Native ini memakai secara berbeda sesuai karakteristik datanya masing-masing. Nah, di sini teman-teman dapat melihat CSS-nya. Nah, langsung saja kita lanjut ke codingannya, yaitu jadwal mingguan screen.js. Nah, pada file ini merupakan implementasi section list yang menampilkan jadwal kuliah yang dikelompokkan per hari atau weekly schedule dari schedule data.js dengan struktur title data per section. Yang membedakan dari Flash biasa, yaitu kita hanya memakai render section header. Tapi section hari itu punya header sendiri yang berwarna pink tua, nah berisi icon cuaca. Dan juga di sini terdapat header yang menempel dari layar atas scroll, di mana ini fitur khusus section list yang tidak ada di flat list dan .map. Nah, jadi ini bukti pemahaman perbedaan ketiganya, di mana total kelas dan jumlah hari juga dihitung otomatis di header utama lewat reduce terhadap seluruh section, yaitu weekly schedule ACC tanpa data range-nya. Nah, untuk render item ini, tiap jadwal itu ditampilkan sebagai kartu horizontal yang berisi ikon buku dengan warna sesuai warna CSS saya itu warna pink. Juga di sini desainnya itu konsisten dengan skema pink. Nah, struktur kode ini melengkapi trio komponen list yang diminta tugas seperti map untuk ringkas data dan statis, kemudian file list untuk daftar panjang berformat flat atau meetings, dan juga section list itu untuk yang butuh pengelompokan kategori dengan header stick atau masing-masing ini dipilih sesuai dengan karakteristik dan datanya yang bukan asal pakai saja. Nah, ini untuk bagian CSS-nya juga. Nah, lanjut kita ke codingan selanjutnya, itu ringkasan matkul screen.js. Nah, di mana pada file ini itu merupakan implementasi terakhir dari trio komponen list memakai .map. Di dalam scroll view ini itu menampilkan 5 data course sebagai kartu ringkasan. Nah, di sini juga karena datanya kecil dan juga statis, bukan list panjang atau berkategori, maka .map itu dianggap cukup, tidak butuh visualization seperti flat list atau group list seperti section list. Sesuai tema matkulnya yaitu linear gradient. Nah, nama matkul dan pilih jumlah SKS batch kode matkul dan juga nama dosen. Di mana total SKS itu nanti akan dihitung lewat course radius. Nah, di sini juga pada header layer ini yang paling baik itu secara visual dibanding dua layar, yaitu ada dua lingkaran dekoratif transparatif. Nah, di sini juga terdapat judul atau dua set chip, yaitu jumlah matkul dan juga SKS dalam chart putih yang melayang di atas gradient. Nah, ini cocok untuk halaman pertama yang atau beranda karena lebih ke ringkasan atau statistik dibandingkan daftar teknis. Nah, secara keseluruhan ketiga scan yang konsisten ini memiliki style yang sama. Dan juga di sini kita memiliki komponen list yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini juga terdapat CSS-nya untuk bagian ringkasan matkul screen.js. Nah, lanjut aja kita ke codingan app.js. Nah, app.js ini adalah entry point aplikasi yang menyatukan 3 screen jadi satu aplikasi lewat bottom tab navigation yang menggunakan navigation container. Nah, di sini kita wajib membungkus seluruh navigasi dengan script bottom tab navigator. Kemudian juga ini kita menggunakan navigation bottom tabs. Nah, di mana ketiga screen ini ringkasan matkul screen atau map itu
Daftar pertemuan screen flight list, kemudian jadwal mingguan screen itu section list didaftarkan sebagai tab screen. Nah, ini digunakan dengan nama tab pendek atau ringkasan pertemuan mingguan, di mana ikon tiap-tab itu diatur dinamis lewat tab icon. Nah, dari sisi styling dan juga tab barnya ini dibuat custom atau bukan default supaya sesuai dengan tema aplikasi yaitu berwarna pink. Nah, di sini kita juga membuat navigation tool lebih modern dibandingkan tab bar yang menempel di bawah layar seperti either show. Nah, false juga disengaja matikan karena tiap screen itu sudah punya header dan gradient masing-masing. Nah, untuk struktur ini sudah melengkapi seluruh tugas tiga komponen dengan list yang berbeda ditampilkan dengan tiga tab yang terpisah dengan navigasi dan tema visual yang sangat konsisten. Oke, nah di sini juga terdapat ada packet log JSON dan packet log JSON. Nah, ini untuk cuman nama dan version dan kita menggunakan di sini SDK 54 untuk expo-nya. Nah, di sini langsung saja kita mencoba menjalankan outputnya. Nah, di sini teman-teman tinggal bikin perintah npx expo. Nanti dia akan berjalan dan kita menunggu. Nah, di sini kita bisa menggunakan HP. Nah, di sini saya menggunakan iOS. Nah, di mana untuk iOS itu kita untuk nge-scan itu lewat kamera saja. Beda sama dengan Android. Nah, di sini langsung saja kita coba. Oke, dia masih kita akan menunggu sampai dia nanti itu 100%. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tampilan yang sudah saya buat. Nah, di sini karena supaya lebih mudah, teman-teman, saya sudah membuatnya di PPT untuk tampilannya. Nah, di sini untuk halaman pertama itu halaman ringkasan mata kuliah. Nah, di mana halaman ini itu merupakan ringkasan matkul atau roadmap-nya, di mana kita menggunakan tampilan gradient pink menampilkan sapaan seperti judul, kemudian ada dua step chip seperti 5 mata kuliah dan juga 14 SKS. Nah, di bawahnya ini terdapat 5 card mata kuliah yang ditampilkan lewat roadmap, di mana masing-masing itu berisi icon berwarna dan juga nama matkul, kemudian kode matkul dan juga nama dosennya. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang selanjutnya yaitu halaman daftar pertemuan yaitu flightlist. Nah, di sini teman-teman dapat melihat tampilannya. Di sini halaman tempel ini menunjukkan ada total 20 pertemuan di sebelah terganjal di mana data ditampilkan seperti timeline vertikal dengan penomoran sesuai dengan matkul yang terhubung pada garis. Nah, tiap item ini berisi nama matkul, kemudian juga pilihan materinya dan juga di sini terdapat tanggal. Nah, ini membuktikan bahwa flatlist ini berhasil merendering itu seluruh 20 item secara smooth yaitu virtual list. Nah, di sini ada total 20 pertemuan. Nah, di sini ada dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini ada 20 pertemuan gitu. Nah, selanjutnya kita ke halaman jadwal per hari Minggu. Nah, di mana di sini tampilannya teman-teman dapat melihat bahwa pada tampilan ini tuh menampilkan total 5 kelas dan 3 hari aktif, di mana itu data dikelompokkan per hari seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, di sini dengan section header yang berwarna pink ini, nah di sini tiap kelas itu ditampilkan sebagai card dengan icon buku, kemudian ada nama matkul, ruangan, dan juga pilihan jam mulai dan selesainya. Nah, di sini terdapat 3 hari, itu Senin, Selasa, Rabu. Di sini juga ada pilihan jamnya, di mana P-Mobile itu dari jam 8 hingga jam 10.30 di hari Senin. Kemudian ada kecerdasan buatan itu dari jam 13.00 sampai 15.30 dan selanjutnya di hari Selasa dan Rabu. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.